Sejak ribuan tahun silam, di relung jiwa yang paling terdalam akan selalu ada pertanyaan, apa arti daripada keberadaan diri kita? Dan bisakah kita dengan segala keterbatasan diri menyatu kembali dengan sumber segala sumber? Ini bukan pertanyaan biasa. Ini adalah pencarian terdalam jiwa manusia, sebuah rahasia yang disembunyikan dalam kitab suci, dirangkai oleh para mistikus dan diuji oleh para pencari sejati. Tapi apa jawabannya? Apakah kita hanya wayang yang terputus dari dalangnya? Ataukah ada jalan pulang menuju kesatuan esensi yang abadi? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menyelami sebuah ilmu yang jarang tersentuh. Ini bukan dogma, bukan pula ritual, tapi esensi tertinggi dari hubungan manusia dan Tuhannya. Dapatkah aku bersatu dengannya? Nabi sallu alaihi salatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sebelumnya, kita harus pahami dulu apa arti bersatu dalam konteks ini. Apakah seperti dua tetes air yang menyatu, atau seperti cahaya lilin yang lebur di dalam api? Dalam tradisi ilmu kesufian, konsep ini disebut fanafillah, lebur dalam keilahian. Di dalam Hindu, Advaita Vedanta, ia dinamakan Tattvam Asi. Engkau adalah itu. Dan umat Kristiani mengenalnya sebagai Unio Mystica, penyatuan mistis dengan Tuhan. Semua tradisi menyimpan benang merah. Ada potensi terdalam pada diri manusia untuk melampaui keterpisahannya. Tapi di sini bukan tentang penyatuan fisik atau hilangnya identitasnya. Ini tentang kesadaran, seperti gelombang yang menyadari bahwa ia tidak lain adalah samudra, atau seperti bayangan yang tidak bisa ada tanpa adanya cahaya. Penyatuan adalah pengakuan bahwa kita tidak pernah terpisah, yang selama ini hanya terlena oleh ilusi ego dan dunia materi. Lalu mengapa kita merasa terasing? Mengapa ada dinding antara aku dan dia? Dan jawabannya terletak pada satu kata, pikiran. Ya, pikiranlah yang membangun konsep aku sebagai entitas yang terpisah. Ia membagi realitas menjadi subjek dan objek, pencipta dan ciptaan. Tapi apa jadinya jika pikiran kita diam? Jika semua label, definisi, dan juga segala batasan telah runtuh, maka disitulah pintu penyatuan hakiki terbuka. Seperti seorang aktor di panggung teater, ia begitu larut di dalam perannya sehingga lupa bahwa ia hanya memakai topeng. Dunia panggung, konflik, suka duka, cinta dan benci, semua terasa nyata. Tapi ketika tirai itu turun, sang aktor melepas topengnya. Ia tersadar, aku bukanlah karakter itu. Begitu pula dengan kita. Selama ini kita terjebak dalam drama kosmis, mengira diri kita terpisah dari sang sutradara. Padahal segala yang ada adalah manifestasinya.
yang sudah tertulis di dalam kitab cintanya, Lauh Mahfuz. Seperti udara yang kita hirup, detak jantung kita, bahkan ruang antara bintang-bintang, semuanya adalah getaran dari satu sumber yang sama. Tapi lagi-lagi, ego diri berkata, aku ada dan aku berbeda. Tapi di sini, kita telah menemukan paradoksnya. Untuk bersatu dengan Tuhan, kita harus rela mati sebelum kematian. Maksudnya mati dari keakuan diri, seperti yang telah terjadi pada guru-guru spiritualitas sufi ternama. Sebut saja seperti Al-Halaj, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Ibnu Arabi, Syekh Jalaluddin Rumi, dan masih banyak lagi guru-guru yang lainnya. Namun bagi yang tidak paham, ini akan dianggap kesombongan. Tapi bagi yang mengerti, ini adalah pengakuan bahwa diri individu telah lenyap dan yang tersisa hanyalah realitas mutlak. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana mencapai kesadaran ini? Banyak yang mengira penyatuan dengan Tuhan adalah hasil dari upaya kolektif, seperti rajin berdoa, beribadah, berpuasa, ataupun menguasai ritual-ritual lainnya. Tapi bagi para mistikus, justru berkata sebaliknya. Lao Tzu misalnya, di dalam kitabnya Tao Te Ching, beliau menulis, jalan yang bisa dijalani bukanlah jalan sejati. Dan Syekh Jalaluddin Rumi, beliau menggambarkannya sebagai mencintai tanpa syarat, bukan karena takut neraka ataupun menginginkan surga. Mengapa? Karena semua upaya ternyata itu berbasis ego diri, dan justru malah memperkuat ilusi keterpisahan itu sendiri. Ibaratnya seseorang yang mengambil air dengan ember berlubang. Walaupun ia keras berusaha, tetapi semakin jauh dari tujuan dan hasilnya. Lalu apa solusinya? Kuncinya ada pada kesadaran murni, mengamati diri tanpa menghakimi, melepas identitas dan membiarkan kehendak ilahi mengalir alamiah. Di dalam Bhagavad Gita, Krishna mengatakan, serahkan semua karyamu kepadaku. Ini bukan pasivitas, tapi penyerahan total dari keinginan pribadi. Tapi bagaimana caranya? Disinilah letak tantangan terbesarnya. Sebab selama ini kita terbiasa mengontrol, menganalisis, dan mengklaim bahwa untuk bersatu kita harus berani masuk ke ruang gelap tanpa pegangan, dan percaya bahwa dalam kehampaan cahaya abadi akan menyapamu. Mari kita dengar kisah nyata, yaitu pada tahun 1944, seorang filsuf Inggris, Aldous Huxley, beliau mengalami pengalaman mistis setelah mengkonsumsi meskalin. Di dalam bukunya The Doors of Perception, beliau menggambarkan bagaimana selubung persepsi itu tersingkap. Segala sesuatu bersinar dalam keilahian, dan ia merasa menyatu dengan semesta alam. Atau kisah Sri Ramana Maharshi yang mencapai pencerahan di usia 16 tahun hanya dengan bertanya, siapakah aku ini? Pertanyaan ini menghancurkan semua identitas palsu, nama, profesi, status sosial, hingga yang tersisa hanya aku yang universal. Tapi apakah pengalaman seperti ini bisa direplikasi? Dan jawabannya, bisa iya dan bisa juga tidak. Iya, karena potensi itu ada dalam setiap manusia, dan tidaknya karena jalan setiap para pencari itu unik. Ada yang menemukan pencerahan dalam heningnya gua, ada yang di tengah hiruk pikuk kota,
Dan yang pasti, semua sepakat bahwa penyatuan bukanlah pencapaian, melainkan pengakuan bahwa kita tidak pernah terpisah darinya. Ada satu musuh yang sering terabaikan, rasa takut. Takut kehilangan identitas, takut tidak bisa kembali ke kehidupan normalnya, bahkan takut menjadi terlalu dekat dengan yang maha mutlak itu sendiri. Seperti seekor burung yang terkurung di dalam sangkarnya sejak ia dilahirkan. Meskipun sangkar itu dibuka, ia akan terbang karena takut pada kebebasan. Begitu pula dengan manusia. Kita nyaman dengan ilusi keterpisahan, menjadi seseorang dengan nama, jabatan, dan cerita-cerita unik lainnya, yang semua itu terasa lebih aman daripada melebur dalam liputannya. Dan jika berani melepas rasa takut, itu berarti kita telah menyadari bahwa kita takkan pernah hilang, karena hakikat kita adalah lautan yang sedang berperan sebagai sungai. Jadi, dapatkah manusia bersatu dengan Tuhannya? Jawabannya telah ada di dalam diammu, di dalam hening yang melampaui kata-kata. Ia tak bisa dijelaskan, hanya dialami. Pada saat kita melihat dunia bukan lagi sebagai aku yang terpisah, tapi sebagai cermin yang memantulkan keindahannya. Setiap nafas, setiap detak waktu adalah tarian ilahi. Mungkin pertanyaan sejatinya sekarang bukan lagi seperti bisakah kita bersatu, tapi berapa lama lagi kita ingin tetap terpisah. Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.